Menunggu informasi terkait dengan pemeriksaan cek kesehatan Lukas NMB di RSPAD, kita akan bergabung bersama dengan Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV yang berada di gedung KPK Jakarta malam hari ini. Bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa untuk agenda malam hari ini memang fokusnya untuk pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB. Meskipun dilakukan penangkapan paksa, KPK ingin menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini bagian dari rangkaian penyidikan untuk juga menjamin hak asasi dari tersangka Lukas NMB terkait dengan kesehatan ini terpenuhi. Nah, tentu saja dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan harus ada hasil yang nantinya ditunggu. Nah, kemudian kalau nanti hasil pemeriksaan Lukas NMB sudah keluar dan kemudian KPK menilai bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kondisi kesehatan NMB dinilai stabil, maka barulah nantinya Lukas NMB pada esok hari ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Tadi Ali Fikri juga menyampaikan bahwa memang KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk memutuskan apakah nantinya setelah dilakukan pemeriksaan Lukas NMB ini dinilai memenuhi syarat untuk langsung dilakukan penahanan. Jadi memang status Lukas NMB sampai dengan saat ini adalah pelaku yang ditangkap begitu ya, belum dilakukan penahanan. KPK menjanjikan besok juga nanti akan langsung dilakukan konferensi pers untuk menjelaskan update atau kepastian status hukum dari Lukas NMB. Memang belum disampaikan pastinya pukul berapa besok konferensi pers akan dilakukan oleh KPK. Tentu itu yang nanti akan kita tunggu bersama, nanti bagaimana update terkait dengan status hukum Lukas NMB setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan pada malam hari ini. Informasinya besok akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Jadi memang kita masih harus menunggu nih Tia, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa malam hari ini fokus dari KPK adalah untuk memeriksa kesehatan dari Lukas NMB. Saya juga mau sampaikan sedikit tadi Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan meskipun sejak keberangkatan dari Manado ada dokter dan juga perawat yang mendampingi, kemudian juga meskipun KPK memiliki tim medis, tetapi alasan kenapa Lukas NMB tetap harus dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, selain karena memang kelengkapan alat medis ada di sana, ini juga berkaitan dengan riwayat kesehatan NMB pernah diperiksa oleh dokter yang bertugas di RSPAD. Jadi kita tunggu, pertama adalah hasil pemeriksaan kesehatan NMB, kemudian besok dalam konferensi pers kita akan juga nantikan bagaimana hasil pemeriksaan dari penyidik apa status hukum Lukas NMB. Tapi saya juga mau ajak kita untuk dengarkan pernyataan dari Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri terkait dengan update atau perkembangan penangkapan paksa Gubernur Papua Lukas NMB berikut ini. Jadi statusnya masih orang yang ditangkap begitu ya, dalam 1 kali 24 jam, baru kemudian besok siang kami akan sampaikan perkembangannya pada teman-teman semuanya. Besok pimpinan hadir, termasuk Deputi Penindakan tentunya, untuk menjelaskan pada masyarakat terkait dengan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Kita juga sudah berkoordinasi dengan dokter di Manado untuk mengawal ikut juga di dalam penerbangan menuju Jakarta, begitu ya, dokter dan perawat. Sekali lagi ini untuk memastikan hak-hak dari tersangka terkait dengan kesehatannya tidak ada terkait dengan pembedaan misalnya, tetapi karena memang alasan kesehatan tentu juga harus kita perhatikan. Pengobatan ini kan pemeriksaan kesehatan, beda dengan pengobatan, karena tentu nanti masalah pengobatan kan setelah dilakukan penahanan baru dibantarkan namanya, diobati. Kalau ini kan dilakukan pemeriksaan kesehatannya tentu kan butuh waktu, karena ada dokter-dokter yang memeriksa riwayat penyakit sebelumnya di RSPAD. Ya, Nitya, penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB hari ini setelah melalui proses yang panjang, karena kita ingat sebelumnya KPK juga sudah melakukan beragam upaya, mulai dari memanggil Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta, tetapi mangkir pada 12 September yang lalu. Kemudian KPK juga sempat jemput bola untuk memeriksa Lukas NMB di kediaman pribadinya di Jayapura, didampingi oleh Ketua KPK Firly Bahuri, karena kalau kita ingat sejak Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka, ini memang ada penjagaan yang cukup ketat di rumah pribadi Lukas NMB di Jayapura oleh masa pendukungnya. Nah, kemudian tadi Ali Fikri juga sempat menyampaikan bahwa penangkapan paksa Lukas NMB ini setelah dilakukan analisis oleh penyidik KPK mungkin juga ada pertimbangan dikhawatirkan Lukas NMB akan ada upaya melarikan diri keluar dari Jayapura, meskipun memang Lukas NMB sudah ada larangan untuk pergi ke luar negeri yang sudah berlaku dari 7 September sampai 7 Maret, tetapi nampaknya memang ada indikasi Lukas NMB akan meninggalkan Jayapura sehingga memang diputuskan penangkapan hari ini harus dilakukan. Seperti yang kita tahu juga NMB sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 September yang lalu dalam kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Provinsi Papua. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Nitya. Baik, terima kasih Dian Silitonga. Setelah penangkapan paksa oleh KPK karena mangkir 2 kali atas alasan kesehatan.